Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tutu di obrolan receh. Oke, hari ini kemarin kita sudah ngebahas tentang, beberapa, berita tentang penembakan massal di Amerika Serikat. Oke guys, jadi it's many, 1 tahun kemarin itu kurang lebih tercatat 61 penembakan massal dan penembakan, mungkin yang secara personal juga, ada yang massal juga, di, Amerika, baik di Michigan, di Oklahoma, di Texas, or Indianapolis, many other of cities in Amerika. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa memiliki senjata api di Amerika Serikat itu gampang dan sepertinya itu dilindungi oleh konstitusi? Nah, itu menjadi menjadi pertanyaan yang penting gitu loh. Nah, tapi sebelumnya saya mau ngebahas tentang, ya ada satu penembakan yang dilakukan oleh Salvador Ramos selaku, dia itu melakukan penembakan di sekolah dasar Robb di kota Uvalde, negara bagian Texas, Amerika Serikat. Nah, baru aja dia menginjak usia 18 tahun saat melakukan kejahatan itu. Itu baru 18 tahun ya, dan pada saat itu dia juga sedang, dalam, birthday, hari ulang tahunnya dia. Jadi dia melakukan penembakan massal di hari ulang tahunnya dia, yang menembakkan 19 murid SD dan 2 guru, tewas di sana. Jadi 21 orang. You can imagine gitu perasaan semua orang yang sedang berduka pada saat itu di Amerika Serikat dikarenakan, insiden itu gitu. Nah, jadi sebelum penembakan ini, Salvador Ramos ini membeli 2 senjata, api otomatis tipe AR-15 dengan 370 butir peluru atau amunisi sebagai hadiah ulang tahun untuk dirinya sendiri, Say. Nah, jadi senjata AR-15 ini adalah senjata yang juga sering digunakan beberapa pelaku penembakan massal di Amerika Serikat. So, jadi, senjata api ini nih, sering dipakai gitu dan gampang didapatnya gitu. Buktinya banyak terjadi, penembakan-penembakan massal yang menggunakan senjata ini. Dan umur 18, easy for him to get the gun. Kemudian Ramos ini juga, diklaim sama keluarganya memang orangnya ini memiliki persoalan kepribadian dan perilaku yang sering berubah-ubah atau tidak menentu. Nah, pertanyaannya kok gampang dengan, keluarganya aja bilang bahwa dia memiliki kepribadian yang tidak menentu, tapi dia memperoleh, senjata itu bisa secara legal gitu. Nah, jadi how come gitu loh. Nah, dia juga teman-temannya juga mengaku bahwa dia memang punya kepribadian yang agak kurang, stabil gitu. Nah, ini caranya dia mendapatkan senjata itu is easy, dia keluar rumah, kemudian dia berjalan ke toko yang menjual senjata, dia memesan, dia membayar, that's it, lalu dia pergi gitu. Jadi prosedur seperti ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan di negara manapun dan kita juga nggak pernah membayangkan, namun it's happen, tapi ini berlaku di Amerika Serikat gitu loh. Nah, di mana kepemilikan senjata dinyatakan sebagai hak dasar dan dilindungi oleh konstitusi, terutama setelah adanya amandemen kedua. What is amandemen kedua gitu? Apa yang dimaksud dengan amandemen kedua dan mengapa aturan itu muncul? Nah, jadi abis ini saya mau menceritakan kenapa sih latar belakangnya kok ada amandemen kedua ini dan kenapa kok aturan itu bisa muncul. Amandemen kedua ini artinya adalah peraturan kedua yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat gitu. Yang mana amandemen kedua ini salah satu isinya adalah tentang kepemilikan senjata. Nah, jadi ceritanya pada 15 Desember dulu tahun 1791, Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang dikenal dengan, Bill of Rights gitu loh. Nah, jadi, BELIT, jadi singkatannya BELIT ya, Bill of Rights ini berisi tentang 10 perubahan pertama konstitusi Amerika Serikat yang menegaskan hak-hak dasar warganya. Jadi ini yang waktu pertama kali ya.
Nah, atas dasar hukum itulah kepemilikan senjata setara dengan kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan, beragama, dan juga kebebasan untuk berkumpul. Nah, kemudian pada tahun 1791, Amerika Serikat baru menguasai sekitar pada saat itu baru menguasai sekitar sepertiga dari, wilayah, mereka saat ini. Nah, ketika itu mereka ingin memperluas, negaranya gitu, wilayahnya ke bagian barat. Amerika Serikat yang pada saat itu juga baru saja mengalahkan pasukan Inggris dalam perang kemerdekaan tahun 75 sampai dengan tahun 83. Nah, dalam perang melawan Inggris ini, milisi atau apa ya, milisi itu sekelompok orang yang sekelompok warga bersenjata yang memainkan peran penting pada saat itu. Nah, milisi ini adalah sekelompok yang awalnya dia berkumpul, kemudian dia, berkumpul untuk suatu komunitas, untuk melindungi suatu komunitas, melindungi kota dan juga, koloni atau, grup ya, group of them gitu. Nah, saat Amerika Serikat mendeklarasikan tentang kemerdekaan mereka tahun 1776, mereka akhirnya berperan penting untuk mempertahankan kepentingan negaranya, negara bagiannya. Nah, sehingga pada saat itu senjata panjang utama mereka adalah musket. Nah, yaitu perangkat infanteri yang digunakan hingga abad ke-19 dengan jarak tembak kurang lebih 100 meter dan dapat ditembakkan setidaknya 3 kali dalam 1 menit. Nah, jadi ya. Nah, terus, nah juga kemudian pada saat itu juga ketika, identitas budaya Amerika sedang ditempa, banyak, kalangan yang memiliki tentara reguler sebagai, instrumen untuk melayani kekuasaan. Jadi banyak orang yang, underestimate lah ya. Dan pada saat itu, tentara juga dipandang memiliki kemampuan untuk menindas warga negara. Nah, jadi warganya juga takut kepada tentara gitu. Oleh karena itu, tidak sedikit pada saat itu ya warga Amerika Serikat yang berupaya, dan juga, mereka percaya bahwa cara terbaik untuk membela diri dari tentara yang menindas warganya adalah memiliki senjata sendiri dan jika perlu mereka akan mengorganisir diri untuk menjadi seorang, milisi gitu. Nah, bahkan kaum anti-federalis atau penentang, pemerintah pusat yang kuat, ini menolak keberadaan tentara profesional pada saat itu. Gimana coba kalau warga, menentang adanya tentara? Padahal tentara sebenarnya untuk melindungi rakyat kan ya. Nah, tetapi ini underestimate mereka bahwa tentara ini, menindas warganya. Jadi meskipun militer didirikan antara lain untuk dikerahkan jika terjadi perang melawan musuh asing, nah tetapi, realnya tuh nggak seperti itu gitu. Tentara dianggap, menindas warganya. Jadi, setelah Undang-Undang Dasar Amerika Serikat secara resmi dirilis pada tahun 1788, James Madison salah satu bapak pendiri dan kemudian dia menjadi presiden Amerika Serikat, dia merancang amandemen kedua dengan tujuan memberdayakan milisi di negara bagian. Nah, jadi milisi ini yang terdiri dari orang-orang kuat yang awalnya untuk menyelamatkan, melindungi, melindungi kaumnya aja gitu. Nah, sekarang, dipakai oleh pemerintah untuk melindungi, negaranya. Kemudian, oke, dan walaupun amandemen kedua tidak membatasi kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum melalui penggunaan kekuatan, aturan itu pun, menghilangkan kewenangan untuk melucuti senjata warga negara yang ingin membela diri. Nah, pada saat itu ya. Jadi ini satu revisi aturan dengan 2 visi yang berbeda. Nah, jadi ini
ada apa ya, perbedaan, ada 2 misi gitu loh. Nah, sehingga menjadi membingungkan juga. Jadi yang di satu sisi, apa namanya, eee warga boleh mempunyai senjata untuk membela diri dan membela kaumnya, yang satu lagi, tentara. Nah, kemudian selama bertahun-tahun warga yang mendukung kepemilikan senjata api, senjata sipil, ini merasa amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat ini berhasil menegakkan hak-hak mereka. Jadi selama bertahun-tahun warga negara ini, ya mendukung tentang kepemilikan senjata itu, dan mereka menganggap bahwa Amerika Serikat berhasil menegakkan hak-hak mereka menjadi, sebagai hak-hak, yang sah secara konstitusional. Nah, jadi amandemen kedua ini penting banget untuk melindungi hak-hak, warga negara untuk memiliki senjata yang taat hukum. Demikian, itu tuh pernyataan dari Asosiasi Pemilik Senjata Amerika Serikat atau kita sebut dengan NRA ya. Oke, jadi NRA yang memiliki 5,5 juta anggota, nah ini merupakan salah satu kelompok yang, memiliki kepentingan paling berpengaruh dalam politik Amerika Serikat. Nah, mereka ini juga menentang sebagian besar proposal yang hendak mempersulit kepemilikan senjata. Nah, seperti, kita ketahui bahwa Presiden Amerika Serikat terdahulu sebelum Joe Biden, mereka juga pernah dan sering, mengajukan proposal kepada Congress of the Amerika Serikat untuk, apa namanya, merevisi, undang-undang, kepemilikan senjata dikarenakan banyak, insiden, banyak kejadian-kejadian, penembakan-penembakan yang terjadi secara brutal dan massal di, Amerika Serikat. Nah, kemudian, apa namanya, tetapi ini, apa namanya, proposal ini selalu ditolak oleh, apa namanya, NRA gitu loh. Nah, kemudian, di Amerika Serikat, senjata api ini, hukumnya berarti adalah legal, dan apa namanya, dilindungi oleh, konstitusi. Jadi justru kalau ketika dia pengen punya senjata tapi tidak diperbolehkan, nah justru yang tidak memperbolehkan mereka melanggar konstitusi. Oke. Jadi, para pendukung kepemilikan senjata ini berpendapat dan mereka menyatakan hak rakyat untuk menyimpan dan memanggul senjata itu adalah hak rakyat. Dalam amandemen kedua menyiratkan bahwa hak individu secara konstitusional adalah untuk memiliki senjata api. Menurut mereka, segala peraturan yang melarang atau membatasi kepemilikan senjata tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi malah kebalik ya. Jadi malah kebalik. Jadi yang melarang atau membatasi mereka adalah yang melarang, tidak sesuai dengan konstitusi. Namun, penentang kepemilikan senjata ini lebih fokus pada bagian pertama dari teks amandemen kedua, yaitu, pernyataan tentang milisi yang tertata dengan baik. Nah, jadi amandemen kedua ini juga ada yang menyatakan tentang, milisi yang tertata dengan baik. Jadi yang menentang kepemilikan senjata dia lebih fokus terhadap pernyataan tersebut. Oke. Sejumlah pakar hukum dari kelompok ini yakin bahwa, perancang konstitusi Amerika Serikat tidak bermaksud untuk memberikan hak individu untuk memiliki senjata. Sebaliknya, menurut mereka regulasi ini dibuat untuk membangun hak kolektif mempertahankan negara jika diserang negara lain. Konsekuensi dari pendapat hukum ini adalah bahwa setiap warga negara Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk membawa senjata api, dan oleh karenanya otoritas federal negara bagian dan pemerintahan lokal dapat mengatur, membatasi, atau melarang senjata ini. Amerika Serikat, senjata api, hukum, oh my god, ini saling terkait. Oke, jadi para penolak hak kepemilikan senjata api sudah mulai berunjuk rasa dalam berbagai kesempatan dan di berbagai kota di Amerika Serikat.
Nah, pemerintah Washington DC yang kontra polisi, mereka berpandangan bahwa hak untuk memanggul senjata terkait dengan upaya mempertahankan negara secara kolektif muncul dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1939. Nah, merujuk atas putusan itu, pemerintah negara bagian finally dan lokal juga berwenang melarang kepemilikan senjata secara individu seperti yang terjadi di District of Columbia, Washington DC. Jadi larangan bersenjata finally itu dilarang gitu untuk individu. Ya, oke. Larangan itu akhirnya ada. Jadi untuk individu untuk mempunyai senjata nggak boleh. Oke. Akhirnya larangan itu berlaku selama hampir 7 dekade. Nah, pada tahun 2008, nah ini setelah amandemen pertama, muncul amandemen kedua, diperbolehkan senjata api. Kemudian ada banyak pakar yang bilang bahwa sebenarnya maksud dari amandemen kedua itu bukan untuk memberikan hak kepada individu. Finally diputuskan oleh Mahkamah Agung pada saat itu, dan larangan ini akhirnya berlaku selama 7 dekade. Oke, it's good. Nah, kemudian pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dalam gugatan antara pemerintah Washington DC melawan Dick Heller, seorang polisi yang mengajukan gugatan karena dilarang memiliki senjata pribadi. Nah, pada saat itu seorang polisi bernama Dick Heller memenangkan gugatan melawan otoritas Washington DC yang melarang kepemilikan senjata api oleh individu. Nah, jadi Dick Heller ini memenangkan gugatan tersebut. Sehingga pada saat itu Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dalam pemungutan suara di antara hakim agung yang berselisih 1 suara, memutuskan bahwa amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat melindungi hak individu memiliki senjata api untuk penggunaan yang syah. Nah, jadi setelah kasusnya Dick Heller itu, akhirnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa senjata api adalah hak individu yang diperbolehkan dan diatur dalam undang-undang, dan secara konstitusional itu adalah sah untuk penggunaan senjata api. Oke. Nah, putusan itu menyatakan hak ini adalah terbatas. Senjata api yang diperbolehkan tidak termasuk senjata kaliber dengan kapasitas yang besar seperti senapan mesin. Nah, jadi amandemen kedua ini akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa itu diperbolehkan, tetapi dibatasi bahwa senjata yang boleh dimiliki oleh individu adalah senjata yang tidak berkapasitas besar dan bukan tipe senjata mesin. Oke. Namun Mahkamah Agung memutuskan bahwa pelarangan total terhadap warga negara untuk memiliki senjata adalah inkonstitusional. Nah, jadi pembatasan seperti ini itu akan dinyatakan melanggar hukum dari perubahan konstitusi terkait pertahanan diri. Jadi Mahkamah Agung memutuskan bahwa pelarangan total terhadap warga negara untuk memiliki senjata justru itu menjadi inkonstitusional ya. Oke. Karena itu terkait untuk mempertahankan diri. Nah, sejak saat itu pengadilan yang lebih rendah harus mendengar banyak tuntutan hukum terhadap larangan-larangan senjata api tersebut. Nah, sehingga persyaratan pendaftaran ini dan larangan membawa senjata yang diberlakukan oleh beberapa negara bagian. Jadi banyak terjadi demo lah. Banyak terjadi demo terhadap tuntutan-tuntutan terhadap pelarangan senjata api ini yang diberlakukan oleh negara-negara bagian.
Sehingga sampai sekarang, banyak politik, sosial yang sangat mengenai kelayakan untuk terus mengizinkan atau melarang kepemilikan senjata api oleh individu Amerika Serikat. Dan ini, kembali menjadi pro dan kontra dan semakin memanas, ketika, banyak kejadian-kejadian, insiden-insiden yang, menewaskan banyak, orang di Amerika Serikat. Yang kemarin terakhir adalah, murid, ada 21 orang di Uvalde, Amerika Serikat, di Robb Elementary School, dan kemarinnya juga itu ada penembakan di luar gereja di Oklahoma kalau nggak salah. Nah, hingga saat ini, detik ini, kepentingan kelompok untuk membela hak warga negara untuk memiliki senjata itu masih menang. Jadi sampai sekarang, kepentingan kelompok yang yang masih ingin memiliki senjata kayak NRA gitu, udah gitu, kelompok-kelompok yang memiliki senjata. Nah, ini masih didukung oleh, konstitusi dan masyarakat, Amerika Serikat masih dilindungi, haknya untuk memiliki senjata. Dan senjata api boleh, tetapi bukan senjata, yang setipe senjata mesin nggak boleh. Oh my god. Oke. Jadi kemarin Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dia benar-benar marah di dalam, pidato pidato kenegaraannya, yang mana dia sangat mengecam tentang, penembakan yang terjadi di Amerika Serikat, dan itu banyak banget, sampai tahun lalu tuh kurang lebih 61, insiden gitu. Nah, dan dia bener-bener, strict sama, the Congress of Amerika Serikat untuk segera merevisi undang-undang, amandemen kedua tersebut. Paling tidak, kalau tidak mau disetujui semuanya, paling tidak ada direvisi tentang persyaratan, yang mungkin dari umur, yang mungkin dulunya umur 18, mungkin sekarang 21 atau 22, atau persyaratan lagi mungkin yang lebih ketat tentang IQ, EQ, ataupun yang lainnya. Soalnya banyak juga, orang yang memiliki senjata api tetapi dia, mungkin kejiwaannya belum cukup atau kedewasaannya belum cukup. Dari segi tingkat emosional, how to control their ego, their emotion gitu. Udah, jadi kompleks banget gitu. Karena senjata api ini walaupun untuk mempertahankan diri, tetapi ternyata kenyataannya bisa dilakukan untuk hal-hal yang lebih berbahaya, penembakan, terorisme, dan lain-lain. Oke, jadi itu, kronologis kenapa kok di Amerika Serikat easy for us to have a gun, untuk memiliki senjata. Nah, jadi karena adanya amandemen kedua. Amandemen ke-1, amandemen kedua, kemudian diputuskan oleh amandemen kedua, eee diberikan hak kepada warga sipil bisa memperoleh, senjata, alasannya untuk mempertahankan diri, tetapi kemudian, dari Mahkamah Agung memutuskan karena banyaknya mungkin insiden, diputuskan bahwa tidak boleh, bukan maksudnya oleh pakar ditafsirkan bahwa amandemen kedua tuh bunyinya bukan gitu, tetapi tidak memberikan hak, individu untuk memperoleh senjata, tetapi boleh untuk kolektif gitu. Nah, kemudian, karena adanya masalah antara Dick Heller yang dia tidak boleh mempunyai senjata, akhirnya dia melakukan gugatan dan gugatan itu menang. Sehingga Mahkamah Agung memutuskan sampai dengan sekarang, hak masyarakat untuk memiliki senjata adalah dilindungi secara konstitusional. Oke, jadi itu ceritanya. Nah, jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah perlu direvisi apa enggak ya? Kalau menurut saya perlu direvisi ya. Jadi mungkin boleh saja memiliki senjata di Amerika Serikat, cuman sekarang harus lebih ketat syarat atau requirement untuk mereka memiliki senjata, dan tidak segampang itu untuk, memiliki senjata di Amerika. Oke, jadi itu video kali ini tentang, tentang mengapa,
undang-undang kepemilikan senjata di Amerika Serikat itu dilindungi hukum oleh secara konstitusional oleh undang-undang Amerika Serikat. Oke, thank you atas udah nonton video ini. See ya in the next video. Bye.